Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Dan kali ini kita akan bicara mengenai suatu hal yang menjadi kelemahan bagi hampir setiap orang, makanya judulnya adalah kelemahanmu. Ternyata ini bukan hanya kelemahan kamu, tapi juga kelemahan orang-orang di sekitar kita, termasuk mungkin saya. Jadi 80-90% orang pasti pernah mengalaminya. Ini adalah masalah fokus. Fokus adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Karena tanpa fokus biasa kita sulit untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu saya akan gambarkan sebagai berikut. Tujuan itu seperti titik ini dan titik ini ya. Ini titik di mana kita memulai start dan ini adalah titik finish. Nah, fokus itu artinya berjalan dari start menuju finish, memusatkan segala perhatian, energi, waktu, tenaga untuk mencapai titik tujuan ini. Tapi sekali lagi ini gampang untuk disebutkan, tapi ternyata ini adalah suatu hal yang sulit untuk dijalankan. Betul atau tidak itu tergantung kalian. Kalian bisa komen dan jangan lupa juga di like video ini dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Nah, ingin mengingatkan juga, ini berkaitan juga dengan apa yang kita pelajari sebelumnya tentang Freemason, gerakan-gerakan yang lainnya. Kenapa mereka bisa gerakan itu bisa tumbuh subur sampai sekarang, bahkan Freemason itu dari tahun 1717 ya, bisa sampai sekarang berkembang pesat ya karena ada orang-orang yang fokus mengerjakan hal itu. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita dihadapkan pada satu tujuan? Ini adalah gambaran yang gampangnya ya, semudah di kertas menarik dari start ke finish. Tapi pada kenyataannya, yang terjadi adalah, jadi saya nggak hanya sembarangan ngomong motivasi-motivasi, ini adalah suatu ajaran dari 32 setengah yang sangat menarik untuk semuanya, dan saya berharap semua yang menonton ini bisa memperoleh suatu kemajuan atau memperoleh suatu manfaat ya. Kalau kalian menonton tentang UFO, tentang Freemason dan sebagainya, tentu itu bermanfaat, membuka wawasan, tetapi hal yang seperti ini justru yang akan menjadi modal kalian untuk menghadapi masa depan, untuk mencapai cita-cita, oke? Dan ini juga sangat berguna. Oke, yang terjadi pada kenyataannya adalah ini start, ini finish. Yang terjadi kenyataannya adalah tidak semudah itu dari sini bisa ke sana. Kenapa? Biasa ada penghalang. Dan ketika ada penghalang, apa yang biasa dilakukan orang? Dia biasa mundur. Atau dia stuck, atau dia diem. Dia nggak tahu mesti ngapain. Fokusnya menjadi hilang. Atau yang berikutnya, fokusnya adalah fokus ke penghalang itu terus. Misalnya apa? Misalnya kalian, anggaplah kalian patah hati. Fokus kalian nggak bisa move on dari patah hati ini. Ya. Sementara ada cita-cita kalian nih, masa depan kamu yang harus kamu capai. Entah itu ya memberangkatkan keluarga naik haji, mungkin ada yang seperti itu. Atau pengen lulus kuliah, mendapat beasiswa, atau membuka usaha sendiri, tapi hanya bukan karena ya, tapi ya karena masalah patah hati ini akhirnya fokus kalian tuh semua hilang. Mungkin jadi bengong di rumah, jadi malas-malasan, jadi hopeless dan sebagainya. Oke, memang orang itu berarti buat kalian, tapi tujuan kalian harusnya lebih berarti dari hal ini ya. Jadi tentang penghalang. Yang kedua, selain penghalang, yang menjadikan orang tidak fokus adalah adanya titik-titik lain. Ini dibilang distraksi namanya ya, nama kerennya. Misalnya apa? Misalnya, wah ada permainan yang menarik, ada tren yang lebih menarik. Ada apa lagi? Oh, ada kerjaan yang sepertinya kerja sampingan tapi memakan waktu sampai nggak bisa nyelesain kuliah. Atau sampai bahkan kerjaan utama terbengkalai. Nah, itu lebih gawat lagi. Atau apapun itu di sini ya, yang membuat orang nggak fokus. Kenapa fokus penting? Juga ini nggak sembarangan ngomong. Fokus itu penting kenapa? Karena hampir di setiap agama dikatakan tentang fokus ya. Tentang kita harus fokus, atau kita harus sangat memperhatikan apa yang diajarkan di setiap agama kita atau setiap yang kita percayai, untuk kita harus mencapai hal tersebut. Karena tanpa fokus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau dalam agama ya, orang akan berbuat dosa gitu. Ada godaan-godaan dia akan berbuat dosa, dia nggak akan mendekatkan diri dari titik ini ke titik ini. Artinya apa? Dia tidak akan mendekatkan diri dari dirinya untuk mendekat kepada Tuhan atau untuk mendekat kepada ajaran dari Sang Pencipta.
Kenapa? Karena fokusnya udah berantakan. Banyak dosa-dosa yang dianggap lebih menarik untuk dilakukan. Jadi apa yang saya katakan ini, boleh kalian setuju, boleh juga enggak. Tapi ini adalah suatu kebaikan yang general atau bersifat umum. Dan saya rasa di agama manapun diajarkan seperti itu ya. Kita mendekat kepada pencipta, mencintai ajarannya, bukan malah fokus yang berantakan. Oke, kalau bicara tentang agama juga dan kepercayaan, ada pernah kita dengar ya cerita tentang perjalanan ke barat. Di perjalanan ke barat itu ada Sun Gokong dan teman-temannya, yang ada yang babi, terus ada yang botak gitu ya. Dan ada juga gurunya, itu Biksu Tong. Di situ mereka ingin mencapai ke barat itu mengambil kitab suci. Nah, dari beberapa tokoh tentunya yang paling kuat itu adalah si Sun Gokong ya, dia yang paling hebat. Tapi ternyata dia juga yang mungkin fokusnya mudah terpancing, emosinya gampang terpancing, gampang juga dia terjebak. Apalagi yang babi itu juga gitu ya, ada perempuan sedikit dia langsung belok sana. Tapi gurunya kita lihat Biksu Tong itu kan kelihatannya dia lemah ya, lemah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berantem. Tapi ternyata di situ dibilang kalau menurut saya itu adalah tokoh yang paling kuat. Karena apa? Karena dia punya fokus untuk mencapai tujuannya. Mau apapun penghalangnya, dia bisa mengembalikan murid-muridnya itu ke track yang tepat atau ke jalan yang tepat. Itu tadi kekuatan dari fokus. Orang yang kelihatannya lemah, atau kalian nih, misalnya kalian merasa diri kalian lemah, merasa nggak punya kemampuan, tapi satu deh, kalau kalian punya fokus, kalian punya perhatian untuk mencapai tujuan, mau selambat apapun nanti saya yakin itu akan tercapai. Seperti di cerita itu, gimana gurunya ini yang kelihatannya lemah, tapi ternyata dia yang paling fokus di antara yang lainnya, sehingga tujuan tuh akhirnya bisa tercapai. Justru orang-orang yang kuat ini malah harus diarahkan sama dia. Nah, begitu juga kalian nih terkait dengan pemilihan teman ya. Ketika kalian punya teman nih, teman-teman kalian nih malah orang-orang yang bikin kalian hidupnya kacau, bikin kalian nggak fokus tuh buat apa? Justru kalian harus punya teman yang bisa mengarahkan kalian dari titik ini menuju ke tempat yang ingin kalian capai. Ya seperti bagaimana Biksu Tong itu dia bisa mengarahkan murid-muridnya, bukan malah mengacaukan. Nah, itu apa yang ada di channel ini nih, video-video yang kalian lihat juga, kalau kalian pelajarin itu bukan sekedar isinya tentang Illuminati, Freemason dan sebagainya, tapi ada nilai-nilai tertentu yang kami harap tuh kalian bisa ambil ya. Kalian bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang mencapai cita-cita kalian dengan niat yang baik. Kita nggak terlalu peduli apakah nanti subscriber banyak, viewers banyak, ya kalian lihat sendiri viewers juga ini mini-mini ya viewersnya ya, tapi kita nggak terlalu peduli. Yang penting adalah ajaran 32,5, terus prinsip-prinsip yang baik ini bisa kalian lakukan, dan apa yang kami sampaikan juga berusaha sebisa mungkin tidak menentang ajaran agama tertentu atau ideologi tertentu ya. Kalau ada yang menentang ya anggap aja kita nggak tahu. Yang penting kalian ambil sesuatu yang baiknya. Nah itu, jadi pilih suatu teman yang baik, pilih tontonan yang baik, pilih hal-hal yang baik yang bisa mensupport kalian menuju ke tujuan ini. Jangan pilih teman-teman yang bikin kalian kacau, atau pilih pasangan yang membuat kalian malah nggak bisa mencapai cita-cita. Itu kan juga suatu hal yang nggak berguna atau kurang bermanfaat seperti itu. Oke, berikutnya lagi, kalau tadi tentang Biksu Tong, juga ada satu contoh lagi adalah cerita tentang, ini diambil dari kepercayaan Kristiani ya, Alkitab ya. Cerita di mana murid-murid Yesus waktu itu mereka berada di sebuah kapal untuk menyeberang dari danau dari satu titik ke titik lainnya. Nah, di situ terjadi suatu badai yang besar. Karena itu mereka ketakutan. Karena apa? Karena fokus mereka, ini juga berbicara tentang fokus mereka adalah kepada badai atau kepada penghalang itu. Sehingga mereka menjadi panik, mereka menjadi ketakutan, padahal di situ ada guru mereka yang seharusnya mereka bisa percaya. Dan ketika fokus mereka berpindah dari badai ini ke guru mereka yaitu Yesus, akhirnya badai itu bisa dilalui dan semua bisa berjalan dengan baik ketika fokus kepada apa yang mereka percaya. Nah begitu juga kalian masing-masing pasti saya yakin mempunyai figur yang kalian percaya ya. Sebagai manusia kita nggak bisa mengandalkan diri kita terus. Ketika ada penghalang, badai, atau patah hati, atau orang tua kita berantem, orang tua pengen bercerai dan sebagainya, itu adalah hal yang berat yang kadang di luar kemampuan kita. Nah di saat-saat seperti itulah fokus kita
pada Sang Pencipta harus lebih tinggi lagi. Sehingga ya nanti jalannya pasti, saya yakin jalannya pasti dibukakan untuk semuanya, sehingga bisa kalian mencapai suatu kebaikan ya, suatu hal yang baik untuk diri kalian. Nah, sekarang ada sedikit tugas. Jadi saya nggak mau full konten ini isinya ngasih terus tanpa orang bisa menyerap apa yang harus dilakukan. Oke, tugasnya adalah sebelum nanti kita bertemu lagi ya di video sejenis berikutnya. Tugasnya adalah ini, kalian lihat nih tulisannya makna. Saya yakin juga ketika kalian menonton video ini banyak yang saya ngomong fokus, tujuan, ternyata diri kalian sendiri belum punya tujuan, nggak tahu tujuannya apa hidup ini ya, mau diapain. Jalan begitu aja atau gimana? Ada yang seperti itu. Atau ada yang punya tujuan tapi nggak tercapai. Oke, ini adalah salah satu kunci, adalah makna. Coba renungkan makna di balik tujuan yang ingin kalian capai. Semakin kalian merasa itu bermakna, kalian akan semakin memperjuangkan untuk mencapai hal tersebut. Misalnya ada penghalang nih ya, ini ya, atau apapun itulah. Kalau menurut kalian ini bermakna dan penting, kalian akan berusaha muter atau kalian akan berusaha loncat untuk mencapai tujuan kalian. Jadi, pikirkan kira-kira makna atau tujuan yang ingin kalian capai itu maknanya apa sih? Buat kalian tuh maknanya apa? Secara pribadi. Itu secara hubungan kalian dengan Tuhan tuh maknanya apa kira-kira ya? Dengan Sang Pencipta. Kalau saya boleh kasih contoh lagi, ada suatu hal nih yang kalian mungkin sering lihat ya, ada TV yang namanya The ITV ya, mungkin kita jarang nonton ya. The ITV itu merupakan bagian, kalau nggak salah mereka dilatar belakangnya oleh Yayasan Seci. Yayasan Seci ini adalah yayasan yang besar bergerak di bidang sosial, didirikan oleh seorang biksu bernama Biksu Cheng Yen. Dia adalah biksu perempuan, dan ketika dia menjadi biksu itu dibilang tujuannya adalah demi ajaran Buddha dan demi umat manusia. Jadi dia punya tujuan itu adalah suatu makna yang kuat buat dia, sehingga biksu yang perempuan ini dan badannya juga nggak besar, ternyata dia bisa menciptakan suatu hal yang hebat. Dia bisa membuat rumah sakit di Taiwan waktu itu. Kemudian juga dia bisa membuat organisasi Seci yang sangat besar ini untuk mendanai berbagai hal, membantu orang-orang. Itu kan dilihat bahwa dia punya makna dan dia perjuangkan itu. Coba kalau misalnya dia nggak punya makna untuk tujuan, ya udah ditinggal. Jadi ingat, semakin hal itu bermakna, semakin kalian akan memperjuangkannya. Dan makna ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi, kalian bisa pikirkan, dan kami berharap kalian menemukannya. Kalian juga bisa maju terus mencapai cita-cita kalian. Tentunya kami selalu berharap yang terbaik untuk para penonton. Kami nggak berharap kalian ini seperti apa, seperti customer atau seperti pelanggan yang akan memberi kami manfaat atau memberi kami uang, nggak seperti itu. Tapi semua ini dibuat untuk suatu kebaikan untuk kalian, supaya mencapai titik-titik tertentu yang ingin kalian capai. Karena ketika mencapai titik ini, barulah di situ akan ada tahapan-tahapan berikutnya yang mungkin kalian bisa jalankan. Jadi ingat, apa yang sudah ditonton hari ini, jangan sampai ini menjadi sia-sia. Ini juga bukan video motivasi. Kalau video motivasi teriak-teriakan, bukan seperti itu ya. Ini adalah video di mana kita mulai berpikir tentang tujuan yang ingin dicapai, tentang bagaimana kita bisa fokus untuk meraih hal tersebut. Dan saya yakin semua pasti ingin hidupnya memiliki tujuan yang baik dan ingin mencapainya. Dan bila kalian merasa nggak ada yang mendukung kalian, anggap saja video ini merupakan suatu dukungan untuk kalian mencapai hal tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, dinyalakan notifikasinya, sehingga kalau ada video-video yang lanjutan, kalian bisa tahu kapan kami update. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.